Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, dan kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dan juga memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tema renungan kita adalah murka Allah kepada Salomo. Sahabat renungan malam Salom, nas renungan kita pada malam hari ini adalah firman yang berisikan murka Allah yang disampaikan Allah kepada Salomo. Tuhan Allah sangat murka terhadap Salomo karena Allah melihat bahwa perilaku Salomo yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Kita mengenal Salomo sebagai raja yang diberkati Allah. Bahkan secara khusus Allah memberikan hikmat yang besar kepada Salomo, agar Salomo dipandu oleh hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu kerajaan Israel yang diwarisinya dari ayahnya Raja Daud. Allah telah berfirman kepada Salomo, jika engkau berpegang teguh pada perintah atau ketetapan yang kuberikan, maka kerajaanmu akan kokoh selamanya dan berkembang di antara kerajaan-kerajaan di bumi ini. Tetapi Salomo dalam menjalankan pemerintahannya tidak sepenuhnya menuruti hikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ia justru menuruti pikiran dan kehendak dirinya sendiri. Salomo menikahi putri raja-raja di sekitar kerajaan Israel. Putri Firaun, Raja Mesir, putri Raja Moab, putri Raja Amon, putri Raja Edom, juga putri Raja Sidon dan Raja Het. Salomo juga menikahi putri para bangsawan yang kaya raya dari berbagai kerajaan-kerajaan. Tujuan Salomo tidak hanya untuk memperbanyak istrinya, tetapi dengan menikahi para putri raja dan putri bangsawan itu, Salomo mendapat dukungan besar dari para raja di sekeliling kerajaan Israel dan dukungan dari para bangsawan yang kaya raya tersebut, sebab Salomo telah menjadi menantu mereka. Dan semua putri raja dan putri bangsawan itu menuntut agar Salomo mendirikan kuil patung berhala atau kuil dewa-dewi dan mesbah berhala untuk menyembah dewa-dewi yang mereka percayai. Salomo terpaksa menuruti keinginan para istrinya itu. Maka dengan demikian, kota Yerusalem dipenuhi bangunan kuil-kuil berhala, seperti kuil Baal, Asitoret, Asera, Milkom, dan lain-lain patung
berhala. Pada usia muda Salomo, ia masih mampu menolak ajakan para istrinya itu untuk beribadah di kuil-kuil berhala itu. Salomo tetap beribadah di bait Allah. Tetapi di usianya, usia tuanya, Salomo tunduk terhadap rengekan para istrinya, sehingga hati Salomo yang semula teguh kepada Tuhan menjadi condong dan ikut beribadah di kuil-kuil berhala, memuja Baal, memuja Asera, Asitoret, Milkom, dan lain-lain berhala. Dengan demikian telah nyata bagi Allah, Salomo tidak setia beriman dan tidak setia menuruti perintah Allah. Maka dalam murkanya Allah mengoyakkan kerajaan Israel dari tangan Salomo dan memberikan sebahagian kepada hamba Salomo, yaitu Yerobeam. Yerobeam itu adalah seorang yang oposisi terhadap Salomo. Ia meminta suaka kepada Firaun dan menetap di Mesir. Tetapi kemudian Yerobeam kembali ke Yerusalem. Ia mendapat dukungan dari 10 suku orang Israel. Hanya 2 suku Israel yang berpihak kepada Rehabeam anak Salomo, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Selama hidup Salomo, kerajaan Israel belum terpecah. Tetapi setelah Salomo wafat, maka terpecah dualah kerajaan Israel. Israel Utara dipimpin oleh Yerobeam. Ada 10 suku Israel. Israel Selatan dipimpin oleh Rehabeam anak Salomo. Ada 2 suku Israel. Sahabat renungan malam Salom, dalam hukum Taurat pertama dan hukum Taurat kedua, Allah telah mengatakan dengan tegas bahwa kita umatnya harus setia beriman dan menyembah kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh membuat patung menyerupai apapun untuk disembah atau untuk meminta berkat kehidupan daripadanya. Hanya kepada Allah kita harus beriman dan menyembah, sebab Tuhan Allah yang mencipta, memelihara hidup kita, yang memberkati, menyelamatkan kita di dalam pengorbanan dan kemenangan Tuhan Yesus. Iblis selalu berupaya dengan tipu dayanya hendak menyesatkan kita, agar kita menyembah iblis atau menyembah roh-roh dunia untuk meminta berkat dan pertolongan. Terlebih saat kita dalam kesesakan, dalam penderitaan, hamba-hamba iblis segera datang hendak mempengaruhi pikiran kita. Oleh sebab itu kita harus waspada, kita harus tegas melawan atau menolak bujuk rayu iblis. Hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita beriman dan berpengharapan teguh. Kepada Allah Bapa kita kita meminta pertolongan, meminta berkat, meminta keselamatan. Jika kita menduakan Tuhan atau tergoda untuk menyembah kuasa iblis atau kuasa berhala-berhala, maka kita membangkitkan murka Allah terhadap diri kita, dan Allah akan menghukum kita. Hal yang demikian tidaklah kita inginkan. Kita menginginkan bahwa Allah itu berkenan senantiasa memberkati hidup kita. Kita harus mendekatkan hidup kita kepada Allah, dan kita harus melawan tipu daya iblis agar iblis menjauh dari kita. Kita setia beriman kepada Allah Bapa. Allah Bapa setia mengasihi dan memberkati hidup kita. Masa depan kita di tangan Allah. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini.
Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang memelihara memberkati hidup kami. Karena kami telah mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Agar kami setia beriman dan beribadah kepada Engkau, Allah Bapa kami. Engkau sumber keselamatan dan berkat-berkat untuk masa depan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Engkau berikan pertolongan kuasa-Mu agar mereka beroleh pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan dalam pelayanan mereka melayani para pasien. Engkau memberi penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Berkati kami untuk melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami memperoleh hasil pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam pelajaran mereka, agar mereka juga berprestasi yang baik. Kasihanilah kami ya Allah Bapa. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.